Seorang putri tinggal di kastil mewah. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia sangat manja dan murung. Suatu kali dia menemukan sesuatu untuk bulan April yang akan datang, dan ada bunga musim semi di pesta tahun baru. Dia mengeluarkan keputusan di mana dia mengumumkan awal musim semi, dan berjanji untuk dengan murah hati memberi hadiah kepada orang yang membawa tetesan salju ke istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota tinggal seorang ibu tiri bersama putri dan putri tirinya. Putri tiri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati, dan namanya Masha. Ibu tiri dan putrinya sangat malas dan marah, dan dengan segala cara mereka menyakiti gadis malang itu. Mereka benar-benar ingin menerima hadiah yang dijanjikan oleh sang putri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana mendapatkan tetesan salju di musim dingin. Wanita tua itu memutuskan untuk mengirim Masha ke hutan untuk membawakan mereka bunga musim semi. Putri tiri mulai memohon kepada ibu tirinya untuk mengasihani dia, karena di luar gelap dan dingin. Dan jenis tetesan salju apa yang bisa ada di musim dingin? Tapi wanita tua yang rakus itu tidak mau mendengar apapun. Dia memberikan keranjang yang lebih besar dan mengusir Masha keluar dari pintu. Gadis yang membeku sangat ketakutan di hutan yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat cahaya. Dia senang dan pergi menemuinya. Ternyata itu adalah kobaran api besar, dan 12 orang menghangatkan diri di sekitarnya. Dengan mengumpulkan keberanian, gadis itu mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa ibu tiri yang jahat telah memaksanya pergi ke hutan dan mengumpulkan tetesan salju. Ternyata itu 12 bulan. Saudara-saudara merasa kasihan pada Masha, dan mereka memutuskan untuk membantunya. Saudara April melafalkan mantra, dan tiba-tiba musim semi datang di hutan dan di tempat terbuka. Salju mencair, rumput hijau muncul, tetesan salju bermekaran. Gadis itu mulai mengumpulkan bunga dan segera mengisi keranjang besar dengannya. April muda sangat menyukainya, dan dia memberinya cincin ajaib. Jika masalah terjadi, dia harus dilempar ke tanah, mantra dilemparkan, dan semua 12 bulan akan datang untuk menyelamatkan. Masha berterima kasih pada mereka dan pulang. Ketika gadis itu membawa pulang tetesan salju, ibu tiri dan putrinya sangat terkejut dengan hal ini. Masha sangat lelah karena perjalanan, dan langsung tertidur lelap. Kakak tirinya curiga ada yang tidak beres. Saat gadis itu tidur, dia menemukan cincin ajaibnya, dan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah bangun, putri tiri menemukan kehilangannya. Dia mulai memohon untuk mengembalikan cincin itu, tetapi ibu tiri dan putrinya tidak mau mendengar apapun. Mengambil sekeranjang tetesan salju, mereka bergegas ke istana kerajaan. Ada pohon tahun baru yang dihias dengan indah di istana. Tetapi perayaan yang akan datang sama sekali tidak menyenangkan putri yang berubah-ubah. Dan hanya ketika ibu tiri dan putrinya membawakannya sekeranjang tetesan salju, sang putri mengubah amarahnya menjadi belas kasihan. Ibu tiri tidak dapat menjawab dengan jelas dari mana bunga itu berasal, dan dia harus mengakui bahwa putri tirinya telah mengumpulkannya. Sang putri segera memutuskan untuk pergi ke padang rumput dengan tetesan salju. Dalam perjalanan, dia memandangi Masha yang malang, sehingga dia akan menunjukkan padanya tempat dia memetik bunga. Gadis itu berkata dia akan menunjukkannya, tetapi hanya jika cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikap kurang ajar tersebut, sang putri marah dan membuang cincin itu. Tapi putri tiri berhasil membaca mantra. Segera angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dedaunan jatuh dan salju mulai turun. Orang tua Januari muncul di hadapan mereka. Dia mengundang semua orang untuk membuat satu keinginan. Karena takut, sang putri ingin berada di istana secepat mungkin. Masha membuat harapan bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Musim dingin, di musim dingin, musim panas, di musim panas. Ibu tiri dan putrinya begitu beku sehingga mereka menginginkan mantel bulu dari bulu apapun, bahkan dari seekor anjing. Mengatakan ini, wanita rakus segera berubah menjadi anjing. Mereka diikat ke kereta luncur di mana sang putri akan pergi ke istana. Masha berterima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan mereka. Mereka berjanji untuk mengubah ibu tiri dan putrinya kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika mereka patuh. Berbulan-bulan memberi gadis itu kereta luncur besar yang indah, yang diikat oleh kuda lincah. Melihat mereka, sang putri meminta tumpangan ke istana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sang putri mengucapkan kata tolong. Dan Masha dengan senang hati setuju. Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing.
Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan. Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu. Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat. Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu, dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling, yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja. Di akhir makan malam, raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga, oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri.
Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi.